Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang, kembali jumpa dalam sebuah video diskusi dan masih bersama dengan Luga Tambunan. Dalam diskusi ini Luga Tambunan ketemu dengan Julio, ya. Dia membahas tentang pernikahan. Kemudian Luga Tambunan ketemu dengan Amiruddin, ya, seorang debater ecek-ecek gitu, dan juga Silent Warrior. Di sini lumayan ramai nih, ya, siapa pencipta langit dan bumi. Kemudian Luga juga dengan King 13, dia membicarakan mengenai tentang ditanya mukjizat Luga. Baik, nggak usah lama-lama lagi, simak aja diskusi ini. Selamat menyaksikan. Lah, jawaban kau aja nggak mau jawab, ngapain kau nanya-nanya? Kamu suruh bertanya, aku mau Jawab bertanya dulu, nih. nanya Islam Malaysia itu lahir atau tidak? Udin. Kamu kan masih anak bawah, kan anak ingota, emak di bawah aja, Jadi itu pakai kuasa siapa dulu? Lama-lama batang lagi. Jawab. Deden. Pencipta langit dan bumi. Ya semua juga tahu pencipta langit dan bumi. Tapi pencipta langit dan bumi itu lu tahu nggak siapa? Sempak. Yesus menerima kuasa dari pencipta langit dan bumi, betul. Tapi pencipta langit dan bumi kan lu nggak kenal. Siapa pencipta langit dan bumi? Roh Kudus. Itu istrinya Bapa. Nanti gue bilang lo. Makanya belajar. Bang Silen. Ya, silakan. Bang Silen, Muslim atau Kristen? Kristen, kenapa itu? Oke, Bang Andro, Muslim atau Kristen, Bang? Assalamualaikum, selamat malam. Andro Media? Islam Andro tuh, Islam. Oh, Islam. Silakan Bang Silen, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Nabi Anda. Nabi. Sekarang saya tanya, Yesus membuat mujizat pakai kuasa siapa? Yesus mujizat pakai kuasa siapa? Kuasanya sendiri. Semuanya. Tanya dulu kenapa bisa begitu? Ayo, tanya dong. Luga. Ntar dulu. Nanti udah gas. Begini, Mau semua ini. dengerin. Kalau ditanya Yesus membuat mujizat pakai kuasa siapa, kau baca Kuasanya Matius sendiri. pasal 12. Dengar dulu. Bentar dulu. Kan kau yang bertanya, kok jadi kau yang menjawab? Banget. Loh, Anjing kau. kan gue udah bilang kau salah. Gimana? Ayo Luga. Makanya kau Ayo. diam. Tantang Luga. Tolong kasih saya moderator. Tolong kasih saya moderator. Mau kau ludahi aku duluan, kau ludahi anjing. Iya, kau diam dulu kalau kau nggak mau diturunin. Kau diam ya. Yesus membuat mujizat itu pakai kuasa siapa? Jawab. Kuasanya sendiri. Anjing. Salah Nabi. Kau yang anjing. Bapak Nabi. Oke, saya jawab ya. Kok jawab? Kau yang nanya, kau yang jawab. Kan salah. Memang binatang kau Luga. Kau kan Memang salah. binatang kau Luga. Memang anjing kau. Kau yang nanya, kau yang jawab. Aduh. Saya kan ini kan nggak bisa bicara nih karena dia ngomong terus. Memang Tolong moderator kasih saya moderator sebentar. Nabi anjing kau. Aduh, jangan gitulah sama Nabi, Silent. Nanti kau foto nanti. Tuh kan ngomong terus dia. Oke, jadi begini ya. Oke, saya kasih tahu ya. Kalau nanti Luga bertanya Yesus membuat mujizat pakai kuasa siapa, jawabannya adalah pakai kuasa dari ibunya, bukan bapaknya. Ngerti? Siapa ibunya? Roh Kudus. Matius pasal 12 ayat 28, Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Bukan kuasa Bapa, bukan kuasa Allah, tapi kuasa Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah istrinya Bapa. Ini, Kak.
Belotang. Shalom Nabi, shalom. Yo, shalom, shalom, shalom. Itu ada tuh satu yang melawan Nabi itu, udah ditangkap tuh Nabi. Oh iya, si tersadarkan itu kan Ah, dia mengata-ngatain saya juga nabi palsu. Dia mengajak saya. Terakhir dia mengkick saya dari grup WhatsApp, di kick saya. Sekarang dia tertangkap. Ya udah, saya lepas tangan. Manusia-manusia nggak mau diatur, ya begitulah jadinya. Iya. Ya, berarti nubuatan Nabi udah tergenapi satu ah. iya. Jadi terakhir saya bikin kayak perkumpulan gitu kan. Akhirnya kami berkumpul lah di Sentul, dapat rumah, dapat sponsor. Rupanya dia iri. Di-kicknya saya dari grup. Akhirnya saya udah nggak mau ngurusin grup itu. Akhirnya grup itu bubar, akhirnya dia pun ditangkap polisi. Itulah kalau orang Kristen nggak mau diajar bertata krama. Akhirnya asal bicara, akhirnya ditangkap lah. Aku juga senang aja dia ditangkap. Bisa tertipu. Baru bawa pulang ke Aceh dia Nabi. Iya, dia kan ngelawan-lawan saya terus. Bilang saya nabi palsu lah. Ah. Kan begitu. Jadi nanti dia jadi macam MKC dia nanti ya. Dia Iyalah, dari kalau di dia LP ya. bisa lama itu. 5 tahun gitu. Oke ya. Kembali lagi. Jadi kalau ditanya Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? Dia menerima kuasa itu dari Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku, dia membuat aku membuat mujizat. Memang atas izin Bapa, tapi kuasa-kuasa dari Roh Kudus itu. Jadi jangan muter-muter kayak orang gila. Tapi kalau misalnya ya, kalau misalnya dibilang itu adalah kuasa dari Yesus, lega, ayo aku enak kau ngomong kayak apa radio rusak, ayo. Silent. Kamu menghina Nabi Luga sama aja menghina Yesus. Betul. itu sih. Karena Nabi Luga Tersadarkan menghina lah. Yesus. Contoh Ada anjing tersadarkan. Ada Tersadarkan, ditangkap polisi, minta maaf. Harusnya jangan minta maaf. Luga, Tetap ayo berdiri. dong, lega dong, ayo dong. Oke, Luga. sekarang saya tanya. Iya dong. Ya, sekarang saya tanya. Yesus itu menerima kuasa dari siapa? Dia nggak menerima kuasa, dia punya kuasa sendiri. Iya, sebelum dia menerima kuasa, kan dia kan mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi yang ngasih siapa? Dia sang sumber dong, gimana sih? Iya, sang sumber itu siapa? Kau Kristen apa enggak? Masa kau nggak Loh, paham makanya sang saya mau sumber ngetes siapa? sang sumber itu siapa. Aduh, luga. Monyet Juga. ditanya sang sumber nggak tahu. Kau yang monyet. Anak yang monyet. Masa itu Yesus aja nggak itu tahu si Silent. Yesus Iya. menerima Yesus Dia nggak menerima tahu kuasa siapa itu dari sang siapa? sumber. Si luga nggak tahu. Aduh. Oke, aduh, luga. sang sumber ini laki apa perempuan? Sang sumber laki apa perempuan? Luga. Tuh, nggak bisa jawab lagi. Gimana? Sang sumber ini laki-laki apa perempuan? Kambing, silakan. Kebetulan belum pernah aku jumpa. Kau udah pernah jumpa? Jadi kau nggak tahu, kan ada tertulis di situ. Kau udah pernah jumpa belum? Iya, tapi kan ada tertulis. Kau udah di pernah situ, jumpa belum? monyong. Kok tertulis? Kau pernah Pernah. Di mana? Di mana? Ketika saat saya berdoa, dia menampakkan diri. Siapa saksinya? Ada teman saya si Rali. Siapa? Mana dia? Si Rali monyong. Siapa Mana si kau Rali? tunjukin? Si tolol. Ya kau datang ke sini. Ya tolol kau. Manusia blow on. Bapak mamamu blow on. Jadi Yesus menerima kuasa dari siapa? Kampret. Kalau mama bapakmu kampret. Dari Jadi sang begini. sumber. Oke, saya jawab biar kau salah. Jawab aja Jangan, begini. masa kau tanya kau yang jawab? Pakai otak dong kau binatang. Masalahnya kau salah menjawab. Kau yang salah bertanya. Tolong moderator.
Tolong saya dijadikan moderator sebentar. Sebentar aja. Kuludahi kau. Kuludahi Nanti kau. nanti setelah saya turun nggak apa-apa. Kuludahi kau pakai ludah anjing. Mana kau? Nah, tuh kau. Naik lagi bang Luga, naik lagi. Aku mau promosikan Luga ini, banyak jamaahnya, banyak umatnya. Aku tahu. Aku tuh jadi asisten dia itu sudah 3 tahun, tahu nggak kalian? Nah, gini, langsung aja ya. Kita dengan saya dengan Luga aja dulu ya. Ini Kristen nih Luga nih. Sebentar Luga, sebentar. Kau jangan dulu cakap Luga. Aku masih lagi cakap. Bukan Luga itu saya. Mau promosikan kau. Kau ini Luga. Bikin cintaku pudar nanti Luga. Jangan begitu Luga. Kalian tahu ya. Kau tahu di mana jamaahnya? Di RSJ, kalian tahu, banyak jamaahnya di RSJ, kalian tahu. Aku lah mendampingi dia loh, mewartakan Injil di RSJ sana. Kalian nggak tahu ya? Bang Yun, kau tahu nggak Bang Yun? Kalau nggak tahu tak kasih tahu sekarang. Apa tuh? Iya, nggak sakit Luga itu. Justru Luga itu menyehatkan orang-orang di RSJ sana. Jadi pematnya, Kok malah diam ya? Aku jadi asistennya loh. Kalian nggak tahu ya? Di RSJ sana itu Luga itu berkhutbah sampai hilang lehernya. Kesian maksudnya ya, tapi banyaklah pahalanya Luga itu. Nanti dia kan masuk ke kerajaan surga gitu ya Luga ya. Udah ada tiket deh ya. Gak apa-apa lah kehilangan leher gitu kan. Tahu nggak kalau Luga berkhutbah itu performanya masya Allah, sip pokoknya. Sampai semakin betah orang-orang kasih kesempatan di Luga, RSJ. kasih kesempatan Luga bicara dong itu. Ya, Sampai gimana Bang hilang, Luga? sampai itu loh, sampai Diskusi Bang Luga, Bang Luga. terlalu semangat ya Luga itu ya, mewartakan Kasih kesempatan Injil, Luga itu, kasih kesempatan nabinya mewartakan bicara. Bible di RSJ. Kasih kesempatan Nabi bicara dulu lah. Oh ya. Ya. Bro Luga, gimana kabarnya, Bro? Keselek takjil mungkin Bang Luga. Biasanya open cam sama saya dia. Kamu on cam malu. Jangan malu-malu lah, Bro. Ayo. Aku di sampingmu, kata Kak Rasya tuh Bang Luga. Aku bersamamu Luga, katanya. Silakan. Bersamamu Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Open cam dulu lah. Open cam dulu lah. Aduh. Gantengan kau sama aku Luga. Kangen aku tengok wajahmu juga. Kangen aku. Open cam lah. Aduh, janganlah. Aku lagi tiduran. Iya. Gitu. Itu baru kawan Luga. Dia Kristen dah. Karena bila aku berbunga-bunga loh. Rahasia, ternyata ganteng juga loh. Ganteng itu Luga loh. Kan? Manis loh. Ini Kau nggak ada apa-apa aja bang. Ngefans sama Luga yang perempuannya. Betul.
Jangan-jangan Luga ini mau Nabi, Bang. mualaf ini, Nabi, dia kayaknya. nabi. Dia nabi Karena tuh. dia nabi tuh bang. Karena Betul, nabi. betul. Itu Luga, Bang Luga itu ada gelarnya, Luga. Bang. Luga itu ada gelarnya Saya nabi dia, dengar-dengar, nabi saya Kristen. dengar-dengar kan mau jadi mualaf engkau Luga. Parah kau. Enggak. Parah kau jadi mualaf. Ini saya dengar-dengar Saya kan sama sudah rasul. pendeta-pendeta ini. Masa rasul mualaf sih? Hah? Ini Luga Tambun atau Luga Trenggiling sih? Dua-duanya. Bulan puasa nggak boleh. Jujur itu. Pringgiling aja nggak diperbolehkan gimana sih? Bang King, tapi kita tengok-tengok Bang King. Kalah kegantengan lu sekarang daripada Luga. Kalah, aku kalah sama dia loh, kalah aku jujur. Gantengan Luga, apalagi ada gelarnya di depan dia loh. Aku nggak punya gelar loh. Iya, gelarnya apalagi jadi rasul sekarang nih keunyu-unyu Nggak. kali. Gini. Bro Luga. Bro Luga. Apa? Orang-orang Kristen itu kan menyematkan bahwa Yesus itu adalah sang. Benarkah dia Tuhan? Oke, jadi gini. Seseorang itu kita tahu siapa dia hanya kalau kita tahu siapa kedua orang tuanya. Oke, Misalnya, baik. ini kedua orang tuanya monyet, pasti anaknya monyet. Betul. Analoginya ke monyet, bingung aku jadinya. Iya, pertama-tama kita ke binatang dulu. Lalu ditanya, ini siapa kedua orang tuanya? Orang tuanya kucing, berarti anaknya kucing, betul? Betul. Oke. Sekarang kita lari ke manusia. Kalau kedua orang tuanya manusia, Minum air ya. Marah Bapak nanti. ya kalau kedua orang tuanya manusia, maka bisa dipastikan anaknya cuma manusia biasa. Anaknya Contoh biasa. saya juga Tambunan. Ayah saya manusia, mama saya manusia, maka saya wajib manusia, betul? Nah, sekarang kita naik kita ke Yesus. Marah Bapak kalau main air. Nah, kalau Yesus ini ayah dan ibunya Tuhan. Ayahnya Allah Bapa Tuhan, ibunya Roh Kudus juga Tuhan. Ayah Nah, Tuhan, Maria nama Tuhan, dibuang sama Luga, Maria dibuang. Maria dibuang sama mengangkat. Luga ini. Dulu, sabar. Kenapa Maria tidak bisa jadi ibu kandungnya Yesus? Karena ketika Maria hamil, Maria tuh belum menikah dan tidak bersetubuh. Maka Yesus itu bukan anak kandungnya. Lalu siapakah Yesus? Yesus itu adalah sosok yang turun dari surga, yang dimana kalau menurut pengakuan Yesus, ayahnya adalah Bapa di surga. Bapakku yang di surga yang mengutus aku. Lalu siapa ibunya? Ketika Yesus dibaptis turunlah Roh Kudus seperti burung merpati, dan Roh Kudus itulah memberikan dia kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Oke. Jadi ketika Yesus membuat mujizat itu berasal dari ibu kandungnya yang bernama Roh Kudus. Seperti itu. Ya wajiblah dia Tuhan. Udah jawabnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kesemuanya itu Tuhan gitu menurut Nabi Luga. Ya kalau ayahnya Tuhan, ibunya Tuhan, anaknya pasti Tuhan. Ketiga-tiganya Tuhan. Oke, baik. Roh Kudus sama Bapak nih nikah nggak? Ini yang aku mau pertanyakan begini sebentar. Jadi sang bapak jangan ini bertanya aneh-aneh dulu ya, jangan menghina dulu ya. Bukan. Gini Luga. Kalau manusia itu kan hasil daripada persetubuhan, berarti Roh Kudus ibunya Yesus ini dengan sang bapak ini apakah hasil persetubuhan? Maka lahirlah dia. Betul. Aduh. Apa yang saya bilang udah weak dia. Lalu makanya saya bilang gini enggak?
Gini gak, sebentar gak, sebentar malu gak, bentar. Tetapi kitab-kitab itu menyatakan dia hamba Tuhan, gimana? Yesus itu disebut hamba Tuhan karena dia menjelma menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia termasuk gini gak, termasuk juga ibundanya kan menjelma menjadi manusia kan? Siapa ibundanya? Maria bukan menjelma menjadi manusia, emang dia manusia biasa. Dia manusia berarti berdosa. sama dengan Yesus hamba juga pula gitu kan? Berarti bukan ibu Tuhan. Yesus, ibu kandung Yesus itu bukan Maria. Aduh. Istrinya Allah Bapa itu bukan Maria. Allah Bapa ini laki-laki. Allah Bapa istri namanya Roh Kudus. Jadi Yesus itu kan firman. Firman itu sudah bersama-sama di dalam Bapa, di dalam kekekalan. Jadi makanya dia ditetapkan sebagai anak. Jadi Yesus itu memang sudah bersama-sama dengan Roh Kudus, dengan Bapa di dalam kekekalan. Kan dibilang Yohanes pasal 1, ia pada mulanya adalah firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus dan Bapa itu sudah berada di dalam kekekalan bersama-sama. Makanya Yesus itu disebut anak. Roh Kudus ibunya. Jadi Roh Kudus ini adalah wanita gitu. Si Ya, Bapa ini betul. laki-laki. Ya, makanya Yesus anaknya, mamanya Tuhan, bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan dong. Betul? Ya, Nggak kenapa mungkin bapaknya kenapa di dalam Bible itu dia disebut hamba Tuhan, bukan anak Kan Tuhan? saya udah jelaskan. Misalnya kamu anak presiden, lalu kamu sebagai anak presiden, kamu buka buka goreng pisang. Kamu kan udah merendahkan diri. Sama Dia seperti tetap Yesus. anak presiden kan? Ya iya, makanya Yesus itu Tuhan walaupun dia Nah, mengambil kalau dia rupa Yesus Tuhan juga, kenapa dalam Bible, di dalam Biblemu dia adalah hamba Tuhan? makanya Dan ditulis anak Tuhan. Oke, saya bacain ayatnya ya. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus itu cuma mengambil rupa seorang hamba, bukannya dia jadi hamba. Oke, baik. Jadi yang Tuhannya ini yang mana? Tiga-tiganya Wujud Tuhan. fisiknya atau Bapaknya. rohnya? Tuhan itu punya fisik, sama kayak manusia. Luga punya roh, punya fisik. Tuhan juga punya roh, punya fisik. Bapa itu punya roh, punya fisik. Jadi ketiga-tiganya adalah Tuhan. Jadi pertanyaan gini, Bang Luga. Jadi pertanyaan, fisik Allah Bapa ini bentuknya seperti siapa? Bentuknya seperti laki-laki. Dia besar. Dia Wajahnya, permata. rambutnya, Wajahnya seperti permata. Wajahnya tidak terlihat, tidak diberitahu. Hanya yang terlihat adalah mata dan rambut, jubah kelihatan, tapi wajahnya nggak boleh. Loh, tapi Karena gini itu Bang rahasia. Luga. Gini Bang Luga. Tapi kata Yesus, ya, Bapak itu suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya pun kamu tidak bisa lihat. Gimana? Yesus lagi Kan ngomong kontradiksi siapa? dengan pernyataan Bang Nabi Luga nih. Yesus lagi ngomong sama siapa itu? Ya, lihat mana aku konteksnya dong. tahu Yesus dia lagi ngomong sama siapa. Ya, bagaimana lo bisa menyimpulkan sementara lo nggak tahu dia lagi ngomong sama siapa? Lah, pada Sementara saat itu, tertulis. pada saat itu dia berbicara dengan siapa di zamannya dia? Dia sedang Itu aja berbicara jadi dengan pertanyaan. ahli-ahli Taurat. Iya. Itu kan dialog antara Yesus dengan ahli Taurat. Iya. Ahli Taurat ini menganggap Allah adalah bapaknya. Yesus lalu menjawab, emang lo udah pernah ngeliat wajahnya? Udah pernah dengar suaranya belum? Kata Yesus. Belum, kata ahli Taurat. Nah, kenapa lo jadi sok tahu? Kata Yesus. Kira-kira gitu kok pembicaraannya. Bukannya Yesus mengatakan Bapak nggak punya wajah. Ada aja lo. Gimana? Yesus Makanya kalau lo baca, gini, baca ayat lihat konteksnya. sabar dulu. Jangan asal baca aja, nggak ngeliat titik Bukan, main bukan ajar-ajar aja. gitu loh. Sabar dulu, Bang. Sabar, santai. Silakan. Ya, Yesus itu kan menyatakan dia sendiri pun nggak bisa melihat rupa Allah kan? Salah. Ya gimana? Makanya lo baca ayat, aduh.
Yang mana? Yesus itu tidak sedang mengajar orang. Yesus sedang mendebat orang. Jadi kamu harus mengerti konteks mengajar dengan mendebat. Mendebat itu atau memberitahu di situ. Bukan mendebat lah. Yesus itu tidak sedang memberitahu kalau Tuhan tidak punya wajah. Nggak ada Yesus ngomong gitu. Yesus cuma bilang, wajahnya aja lo nggak pernah lihat, suaranya nggak pernah lo dengar. Kenapa lo sok tahu? Gitu kata Yesus. Bukannya jadi bapak nggak punya wajah. Aduh. Iya. Yang kurujak kan perut kau kadang-kadang. Yesus itu bukan berdebat, tapi di situ memberitahu. Oh, bapakku tidak punya wajah, bapakku tidak punya suara gitu. Enggak, dia memberitahu. Dia memberitahukan kepada orang dalam bentuk pertanyaan. Kan mereka mengatakan kalau Allah adalah bapaknya. Lalu Yesus mengcounter. Mukanya belum pernah lo lihat, wajahnya nggak pernah lo lihat, suaranya nggak pernah lo dengar. Kenapa lo ngaku dia bapak lo? Gitu lo kira-kira pembicaranya, ngerti nggak? Oke. Nah, apakah Yesus bisa melihat Allah Bapa wajahnya? Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat Allah Bapa? Dia aja diutus oleh Bapa dari surga ke bumi. Otak lo dari mana sih? Pertanyaan gue gini, Bang. Pertanyaan gue, Yesus ini apakah juga dia bisa melihat Allah Bapa itu? Wajahnya seperti apa? Yesus aja mengatakan dia berada di pangkuan Bapa, bersama-sama dengan Bapa. Kalau bersama-sama gimana sih? Oke. Yesus juga mengatakan bahwa hanya Yesus yang bisa melihat wajah Allah, wajah Bapa. Oke. Berarti sama dengan Musa. Musa juga melihat wajah Allah. Nah, oke. Coba, apakah Musa bisa melukiskan wajah Bapa itu seperti apa? Ya tanyalah Musa bisa melukis nggak? Nggak bisa, ya udah. Oh bodoh. Kalau dilukis ya dilukis lah. Tapi kan memang nggak diizinkan. Iya, akan tetapi lukisan itu yang dinyatakan sama Musa, dia melihat wajah Bapa itu sampai sekarang kan nggak bisa digambarkan. Makanya, kan? Wajah Bapa itu dirahasiakan sampai dunia kiamat. Dan kau pun masuk sorga pun tidak semua orang yang di sorga bisa melihat wajah Bapa. Jadi sorga itu kan ada tingkatan 1, 2, 3, 4. Paling tinggi Yerusalem baru, hanya yang di tingkat paling tinggi ini yang bisa melihat wajah Bapa. Nah sorga tingkat yang lain itu nggak akan pernah mungkin melihat wajah Bapa sampai selama-lamanya. Paham? Oke. Di sorga pun lo belum tentu bisa melihat wajah Tuhan. Iya, oke. Ada nggak jaminan dari Yesus kita bisa melihat wajah Tuhan? Kan Yesus berkata, barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat wajah Allah yang berarti hanya orang-orang tertentu. Nah, jadi pertanyaan gue, siapa orang-orang tertentu itu kira-kira? Orang yang tinggal nanti di Yerusalem baru. Yerusalem baru. Rasul-rasul. Ya, jadi Yerusalem baru itu ibarat kata ibu kotanya surga. Jadi hanya orang yang tinggal di ibu kota. Berarti surga di dunia gitu, maksudmu? Jadi dunia ini akan dihancurkan, diganti dengan dunia baru. Bumi itu ibu kotanya namanya Yerusalem baru. Bang King. Dari emas. Nah, hanya Bang Yong. Bang King ini bakal dipasangin microchip di kepala Bang King ini kalau banyak tanya. Betul kan, Bang Luga? Iya, ini kan dia penuh pengalaman, orang sampai sudah ini loh dia, udah sampai surga si Luga ini bisa melihat neraka juga. Kan dia terbang di bawah malaikat, gimana sih? Makanya gini. Makanya jangan kita mengatakan Nabi itu berakhir. Nabi itu masih banyak. Oke. Yang langsung kita dulu sebentar. Itu sudah ada. Enggak. Yang menyatakan
yang menyatakan ada yang tidak berkesudahan Nabi ini selalu ada, ini siapa yang mengatakan loh? Aneh-aneh pula. Nah, Nabi itu dia beroperasi sampai dunia kiamat. Nah ini kan sebelum kiamat, kenapa Nabi udah nggak bisa beroperasi? Itu ajaran siapa? Di antara Nabi Luga, apakah masih ada nabi-nabi lain? Banyak. Contohnya? Selain saya banyak. Yang udah ketemu Bapak ada mungkin 5 orang. Dari Catherine Baxter, Ibu Nani dari Bekasi. Dia udah pernah di depan tata Bapak, dia udah pernah dibawa. Terus siapa lagi? Ada namanya Richard Sigmund, dia juga sudah pernah dibawa ke depan tata Bapak. Teman saya Wilton juga udah dibawa ke depan tata Bapak. Oke, Wilson. Oke, Wilson. Mukjizatnya apa? Dia dibawa ke depan tata Bapak. Mukjizatnya, kan kalau Nabi itu punya mukjizat dari Allah Bapa. Mukjizatnya apa? Gini. Mukjizat itu diberikan kepada Nabi aja, kepada penginjil juga bisa diberikan mukjizat, kepada pendeta pun bisa diberikan mukjizat. Jadi iya, Nabi itu harus yang aku tanyakan gini, yang aku tanyakan, apakah Wilson sama Pak dia mati bangkit lagi? Apa mukjizatnya gitu loh? Kan udah dikasih gelar Nabi. Iya, mukjizatnya dia meninggal lalu bangkit lagi. Siapa? Iya, dia mati, dia bangkit. Siapa? Si Wilton, teman saya. Lah aku mati juga bangkit teman lagi kok. Saya namanya Wilton. Gimana sih Bang? Iya. Udah, aku mau keliling-keliling dulu lah. Dia meninggal nih. Waktu kemudian memang nggak lama sih, cuma aku mau keliling-keliling dulu. Bang Geng, kok jangan kabur dulu. Belum puas aku lihat gilanya. Belum puas. Loh. Ya udah, aku keliling-keliling dulu ya. Sekarang saya tanya. Sekarang dulu saya tanya. Luga, merajuk aku Luga. Aduh, jangan dulu ngomong-ngomongin gitu. Kita lagi serius. Jangan begitu Luga. Kenapa? Oh, itu kan saya lupa jadinya Luga. Kan gagal fokus aku tengok kau Luga. Saya heran ya. Setiap saya masuk rumah Muslim, Luga, waktu kau Luga kan pernah kau bilang tuh, kau pernah ketemu sama Yesus di Danau Toba, iya tak? Bener tak? Menampakkan diri, ya pernah. Oh, menampakkan diri. Kutanya samamu, waktu itu Yesus pakai sempak apa enggak? Aduh. Oke teman-teman, saya rasa nggak ada perlawanan sama sekali ya. Saya di setiap pertanyaan aku tadi jauh bisa juga. Simpak enggak? Jangan lari lalu enggak, parah kau. Ya, sahabat dua sudut pandang, seru, ramai, dan itulah ciri khas dari Luga Tambunan. Kalau sudah tidak klop, dia akan marah-marah dan akhirnya dia ditendang dari komal diskusi. Tapi itulah ya, suka dukanya dan ramainya. Diskusi tanpa Luga Tambunan sepi diskusi katanya. Baik, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membantu channel Dua Sudut Pandang untuk bisa terus menyiarkan ya diskusi ini, kalau Anda punya rezeki silahkan kirimkan kuotanya ke nomor ini. Berapapun bantuan kuota Anda atau pulsa Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Ataupun mungkin di bulan Ramadan ini Anda ingin berbagi rezeki ya, bagi-bagi sedikit sedekah untuk saya, silahkan kirimkan ke nomor ini. Berapapun pemberian Anda, saya juga banyak ucapkan terima kasih. Kemarin juga sudah ada yang mengirimkan untuk kuota sebesar 20.000, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum Mas Teguh ya. Terima kasih Mas Teguh untuk yang di Bandung kiriman pulsanya.
Saya banyak sekali ucapkan terima kasih karena bisa membantu untuk bisa mengupload video ini untuk menghibur kita setiap malamnya. Terima kasih Mas Teguh, mudah-mudahan Anda diberikan rezeki yang lebih. Untuk teman-teman semuanya, sahabat Dua Sudut Pandang yang ingin juga membantu kami, berapapun bantuan Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.